Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Seperti Anda tahu, setiap kali kami melakukan review mobil, kami mengisi bahan bakar dengan Shell. Yang kami gunakan adalah Shell V-Power Nitro Plus. Nah, tapi di tahun ini, di 2024, Shell membuat sejumlah ubahan ke bahan bakarnya, bahkan termasuk yang Oktan 92, yaitu Shell Super, yang diklaim oleh Shell bisa membuat mobil lebih efisien karena memiliki teknologi baru yang bisa membersihkan ruang bakar sehingga pembakaran lebih efisien dan akhirnya membakar bahan bakar lebih sedikit untuk jarak yang sama, yang artinya bisa membawa mobil berjalan lebih jauh. Nah, di tes kali ini adalah tes yang agak spesial karena kami ingin membuktikan klaim dari Shell tersebut secara fair, secara saintifik, dan tanpa intervensi siapapun. Jadi di video kali ini kami akan membawa dua buah mobil yang identik, yaitu Hyundai Stargazer yang akan dikendarai oleh saya dan Lutfi Aziz, yang dua-duanya akan menempuh perjalanan yang sama, menyalakan mesin di saat bersama-sama, mematikan mesin di saat bersama-sama. Mana yang bisa berjalan lebih jauh? Apakah yang menggunakan Shell dengan teknologi barunya yang diklaim bisa membuat mobil lebih hemat, atau bensin Oktan 92 non Shell yang diisikan ke Hyundai Stargazer satunya lagi? Tapi sebelum kita mulai berjalan, kita siapkan dulu mobilnya. Nah, untuk menjaga kemurnian bensin yang ada di dalam mobil yang akan kita gunakan sampai ke Jawa Timur, sebelumnya kita udah menguras habis bensin bawaan dari mobil ini. Jadi kita isi dengan bahan bakar yang sesuai pada kedua mobil ini masing-masing. Ya, jadi satu diisi Shell, satu diisi non Shell. Dan kami berdua tidak tahu mobil mana yang pakai Shell, mobil mana yang tidak, karena ini kru tadi yang ngisi semuanya. Dan untuk menjaga supaya kondisinya itu sama, ini kilometernya juga mirip. Satu 5.000 kilo, satu 6.000 kilo. Kemudian filter oli, dan filter udara itu kita ganti semua untuk memastikan mobil ini dalam kondisi yang mirip. Bukan hanya itu juga, Mas. Jadi businya juga udah kita ganti tadi, dua mobil ini, sama tekanan anginnya udah kita sesuaikan dengan anjuran yang ada di pilar B sama mobil masing-masing. Ya. Bahkan beratnya pun itu kita samakan, berat barang bawaan dan berat kita itu sama. Mas Itra beratnya berapa? 72. Oke. Gua 60, 61. Sombong. Enggak gitu, tingginya kan beda. Oh, iya. Terus barang bawaan gua tadi udah gua hitung. 15 kilo. Ransel sama koper 15 kilo. Gua 3 kiloan. Jadi Mas Itra kopernya nggak ditaruh di mobil yang kita pakai ya? Di mobil kru. Iya, betul. Ya. Nah, intinya kita melakukan semua hal yang bisa kita lakukan untuk menjamin kondisi mobil ini sama, bahkan kita pun sepakat kita nggak tahu mana yang Shell, mana yang Shell, supaya nggak ada efek psikologis di kita. Betul. Karena di tes ini juga tidak ada intervensi sama sekali dari Shell, orang Shell juga nggak ada. Bahkan kita juga nggak tahu mereka tahu tentang tes ini apa enggak sampai detailnya. Dan nanti kita juga bakal gantian nyetir ya, Mas. Jadi kita tukeran mobil. Nah, pas tukeran juga barang bawaan gue yang tadi akan gue pindahin. Oke. Let's go. Ada mobil putih, ada abu-abu. Nah, siapa dulu? Nah, kita undi aja siapa naik mobil apa. Coin flip nih, coin flip. Gue berdiri di sini biar nggak terlalu beda. Oh gitu mainnya. Di mana? Tolong pegangin. Ya, ada, oke. Angka. Terus siapa angka, siapa gambar? Lo angka apa gambar? Gue angka deh. Enggak, bentar. Angka yang mobil mana? Jangan dua kali nih. Oke, kalau angka mobil putih. Oke. Kalau gambar mobil silver. Iya. Oke ya. Gua angka. Ya, toh nggak tuh. Gambar. Gambar. Berarti mobil siapa yang mobil abu-abu?
Oh iya, Mas Litra, benar. Iya Mas Litra yang gambar dong. Kan gua angka tadi. Gua angka mobil putih, gambar. Kalau mobil keluar silver. angka mobil putih, Iya. kalau keluar gambar mobil abu-abu. Iya. Tapi kita belum nentuin siapa yang mobil putih, Enggak, siapa tadi yang udah. Gua yang angka. Mas Litra otomatis yang gambar dong. Oh, lo angka ya? Iya, udah. Lo angka, terus lo yang mana? Yang putih. Oh, lo yang putih. Oke, ya udah. Kenapa jadi bingung? Ya udah lah, sama Aman aja. ya? Ya udah. aman. Gua Ini abu-abu udah ya. barang bawaan ya. Oke. Ini Oke. duit 1.000 siapa nih? Ya udah buat bikin sih buat dia. Thank you ya Mas ya. Yuk, let's go. Kita starter mobil bareng-bareng ya. Oke. Menurut hitungan Mas Litra aja yang ikut ya. Oke, 3, 2, 1, nyalain. Oke, kita reset yang accumulated info ya. Siap, di copy Mas. Kita pencet oke-nya bareng-bareng. 3, 2, 1, pencet oke. Baru masuk tol Jor langsung macet, biasalah Jakarta pagi-pagi. Nah ini begitu diisi bensin itu menunjukkan range-nya 591 km. Yang artinya kalau dibagi dengan kapasitas tangki Stargazer yang officialnya menunjukkan 40 liter, artinya konsumsi bahan bakarnya nggak sampai 15 km per liter. Tapi mungkin karena range itu kan membaca kebiasaan mengemudi sebelumnya, itu adalah perjalanan mungkin kebanyakan di dalam kota, jadi mungkin 114an. Karena kalau di luar kota Stargazer itu definitely kalau menurut pengalaman saya di atas 115, bahkan bisa dekat ke 120 gitu ya. Ini nggak apa-apa macet-macet, tapi nanti kita begitu masuk ke tol saya yakin range-nya itu akan nambah. Kalau 600 kilo mungkin di antara Semarang dan Surabaya kita udah akan kehabisan. Tapi kalau misalnya benar bisa sampai dekat 20 km per liter, mungkin lebih dari Surabaya kita baru habis. Mas Litra monitor. Masuk sis. Mas, kita kan udah masuk MBZ nih. Nah, selama perjalanan ini kita top speednya kira-kira Di berapa Mas? Oke, jadi kita di perjalanan ini kita nyetirnya eco driving santai, nggak usah yang dihemat-hematin berlebihan, tapi jangan ngerem mendadak, jangan akselerasi mendadak, bawa santai aja. Dan untuk top speednya kita ngikutin peraturan di tol. Jadi kalau di MBZ kita 80, Nanti begitu tolnya bisa 100 km per jam. setelah MBZ itu kita di 100 km per jam, jangan lebih. Kira-kira segitu top speednya. Oke Mas, di copy. Nah ini kita enaknya pakai cruise control kali ya, kalau misalnya nanti kecepatannya udah konsisten dan udah kosong gitu lalu lintas. Boleh sih Mas pakai cruise control, cuman kadang kalau cruise control kan kalau misalkan ada jalanan yang rada nanjak, dia suka tiba-tiba akselerasi. Akselerasi mendadak karena dia buat jaga di speed tertentu kan. Oh iya benar, kalau gitu kita pakai cruise controlnya kalau lalu lintas kosong dan jalannya datar aja ya. Begitu jalannya nanjak ya kita kita ambil alih. Iya, jadi kita kayaknya harus komunikasi juga buat nyalain cruise controlnya barengan, terus buat nonaktifinnya juga barengan Mas. Oke. Nah, sekarang kita udah di tol MBZ, kita lari 80, nanti setelah MBZ kalau udah bisa 100 kita lari 100. Saya mau ngomong sedikit tentang Stargazer ini, kenapa kita pilih, karena Stargazer ini adalah dari tes kami ini yang salah satu yang paling irit di kelasnya. Di dalam kota itu kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 12,3 km per liter, sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam dia bisa mencapai 20 km per liter. Nah, kita lihat mobil yang sudah hemat apakah bisa dibuat lebih hemat lagi dengan bahan bakar yang katanya berteknologi baru ini. Ini jadi sekaligus membuktikan mitos atau klaim secara independennya, tidak ada intervensi sama sekali. Apapun hasilnya kami sampaikan
sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya. Dan kita juga sepakat berdua untuk tidak saling membuntuti gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini di MBZ, kalau bisa di kiri di kanan dan belakangnya kosong, kita di kiri di kanan. Atau tidak, pokoknya tidak ada yang selalu di depan atau selalu salah satu ada yang selalu di belakang. Jadi pokoknya kita rolling aja gantian mengikuti lalu lintas yang ada. Kalau bisa tidak harus depan belakang ya tidak harus depan belakang. Tapi kalau salah satu siapa yang di depan ntar pokoknya rolling aja muter layaknya berpergian secara normal aja. Jadi kita benar-benar nggak tahu mana yang menggunakan Shell Super dan Oktan 92 non Shell. Jadi pengetesannya semoga benar-benar bisa memberikan hasil yang sesuai gitu ya, tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat. Kalau biasanya di test drive auto driver itu kami memakainya Shell V-Power Nitro Plus. Khusus untuk pengetesan Laskar running ini berbeda, kami menggunakan Oktan 92 yaitu Shell Super. Kenapa? Satu, memang itu adalah requirement minimal dari Stargazer. Jadi ya kalau kita bisa 92, kenapa mesti yang 98? Jadi kita pakai yang 92, apalagi ada teknologi baru di Shell Super ini yang diklaim bisa meningkatkan efisiensi karena bisa membersihkan bagian dalam mesin secara mendalam. Maka dari itu bisa menghemat bahan bakar dan membuat jarak tempuh lebih jauh. Dan teknologi baru di Shell Super ini juga diklaim memberikan perlindungan terhadap mesin. Jadi ada perlindungan terhadap keausan, korosi, kemudian penumpukan endapan. Jadi apapun kondisi pengoperasian mobilnya, kendaraan Anda tetap dapat melaju dengan mantap. Klaimnya terutama yang membuat mesin lebih efisien itu yang menarik perhatian kami, karena ini sekarang dua-duanya kami isi dengan bensin yang oktannya sama persis. Hanya satu dari merek yang tidak ada atau tidak mengklaim ada teknologi baru untuk menghemat bahan bakar, dan satu lagi Shell ini melakukan klaim yang sangat berani, bilang bisa menghemat bahan bakar. Kita lihat aja hasilnya bagaimana. Saya juga nggak tahu mobil saya ini yang pakai Shell atau bukan, nggak tahu sama sekali. Sebenarnya masih ada yang berbeda di antara kedua mobil ini selain bahan bakarnya, yaitu yang nyetir, saya dan Aziz. Walaupun kita sama-sama sepakat bahwa nyetirnya itu eco driving, tapi bisa aja ada perbedaan gaya mengemudi. Makanya ini di tengah-tengah perjalanan kita udah sampai Cirebon, kita exit dulu. Saya akan bergantian. Jadi saya akan bawa mobil yang putih, Aziz akan bawa mobil yang abu-abu. Jadi tiap mobil itu mendapatkan porsi mengemudi yang sama dari kami berdua. Wah, ini kenapa keluar ke Cirebon nih? Kayak mentang-mentang Mas Fitra kampung halamannya Cirebon, diajak keluar dulu ke Cirebon nih. Ya adalah, ngikutin aja. Nih saya lagi gantian tadi. Saya habis di depan, habis itu tuker di belakang. Ini sama Mas Fitra diajak keluar tol Cirebon nih. Kita di gerbang tol Ciperna Barat. Oke, oh mungkin mau gantian driver kali ya. Kita mau tukeran. Karena kita harus tukeran. Ya, kita udah jalan 200 kiloan, 231 kilo. Ya mungkin kurang lebih sekitar 200-an kilo kita gantian gitu ya. Gantian nyetirnya. Jadi biar sama-sama ngerasain dan apa ya, biar real gitu ya. Tidak disengajain salah satu yang lebih irit, karena kita juga nggak tahu ya mana yang BBM-nya Shell Super, mana yang pakai BBM Oktan 92 non Shell. Jadi kita keluar dulu di Cirebon dan sepertinya kita akan gantian nyetir mobilnya. Kita udah sampai di Shell.
di Cirebon. Nah sekarang kita akan pindah, tapi sebelum pindah kita mau matiin mesin dulu. Ya Zis. Oke, Bapak dari Mas Ito ya buat matiin. Ya kita matiin bareng-bareng ya. 3, 2, 1, mati. Nah, jadi dipastikan mobil tuh nyala mesinnya dan mati mesinnya tuh barengan. Sekarang saya pindah ke mobil putih, Aziz pindah ke mobil ini, abu-abu. Jadi kita di sini nggak isi bensin sama sekali. Enggak, karena bensin masih banyak. Iya, bensin masih banyak dan memang tujuan kita kan ngabisin mobil ini sampai bener-bener habis bis. Iya, betul. Nah tadi kaget juga ngelihat ke mobil putih, ternyata konsumsi BBM-nya lebih bagus, lumayan signifikan, 21,0 ya punya lo tadi ya. Betul, 21,0 km per liter. Udah jalan sejauh 235,5 km, range-nya masih 497 km. Kalau yang punya gue, Kalau yang silver ini, average consumption-nya 20,3 km per liter. Udah jalan 235,4 km dan range-nya 499 km. oke. Nah ini dari MID kayaknya yang putih lebih hemat, tapi kita nggak tahu lebih Nggak hematnya tahu. karena apa Nggak atau tahu. karena perbedaan cara nyetir, makanya Iya. sekarang kita switch. Kita gantian. Oke, kita nggak pakai isi bensin, Ya. kita ganti, kita langsung menuju timur lagi. Let's go. Aziz monitor, Siap, masuk Mas Fitra. udah ready? Sudah. Oke, sekarang kita tujuannya langsung ke arah Semarang dan kita akan starter mobil barengan. Oke. Dalam 3, 2, 1, starter. Oke. Siap, udah nyala. Jangan lupa pakai seat belt. Oke, kita langsung jalan. Wih, 21,1 loh. Iya, ini 20,3, barusan turun ke 20,2. Oke, udah ready ya? Jalan ya, Mas. Ya oke, 21,0 ding, 21,0. Nah ini drive info juga kita riset lagi ya, jadi nanti kita bisa lihat drive infonya dari sini ke Semarang. Iya, drive info akan ngeriset Setiap kita matiin dan nyalain mobil lagi kan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Drive Safe, drive, eco driving ya, eco apa? Jangan terlalu agresif. Siap, Mas. Bismillah. Sampai di kilometer 418 600 jam 17.45. Jadi kayaknya kita memutuskan untuk istirahat dulu di Semarang. Besok kita lanjutin lagi ke arah timur lagi karena bensinnya masih banyak di sini. Ini baru turun 2 bar, jadi harusnya masih panjang perjalanan. Jadi kita nggak mau lanjutin. Mas Fitra udah monitor aja. Yes, Mas Fitra, gimana? Nah, kita bermalam di Semarang dulu ya, kita lanjutin besok pagi. Iya Mas, betul, karena bensin masih banyak. Nih perjalanan masih panjang harusnya ya, jadi enaknya istirahat dulu lah ya. Itu bensin masih 3 bar Lebih, baru 3 bar. Kalau di yang abu-abu gimana? Iya sama, ini baru 2 bar turun. Jadi masih ada 1 bar di sisi paling kirinya tuh Mas, kan ada bawah ada garis 4 tuh. Nah ini tinggal 1 bar di sisi yang paling kiri. Oh ya, 3 bar artinya turun, 3 bar. Soalnya ada 4 tuh yang di sisi kiri. Oh iya ya, 3 bar ya. Oh iya benar. Sama berarti ya. Oke, konsumsi drive infonya berapa? Artinya dari Cirebon sampai sini. Oke, drive info tripnya Di 220,5 km, terus average-nya 20,5 km per liter. oh beda tipis, 20. 4 km per liter. Tapi kalau secara total accumulated info gue 20,7 km per liter. Range tersisa 431 kilo. Oke, kalau Accumulated infonya gua average-nya 20,4 km per liter, range-nya masih 434 kilo.
Oke. Wah, artinya jangan-jangan Nyetir lo tuh lebih hemat dari gue ya, karena pada saat lo bawa yang putih lo bisa lebih hemat lumayan jauh, tapi sekarang begitu gue bawa yang putih kita mirip. Tapi nggak apa-apa, besok kita tukeran lagi ya. iya benar, soalnya di Drive infonya nih gue lebih hemat, tapi tipis sih sedikit karena tadi jalanannya juga cukup lancar kan. Nah, gue juga sekarang 20,5 ternyata. iya 20,5 gue drive infonya. Alhamdulillah kita udah sampai Oke. Semarang. Istirahat Berapa? dulu ya. Accumulated infonya berapa? Accumulated info, cek dulu ya Mas ya. Ih, nggak hafal. Hafal, cuma takut salah. Average-nya 20,2 km per liter. Oke, mobil ini 20,6 Beda km per 0,4 liter, beda 0,4. Oke. Terus range-nya 434. Ah, 434. Ah, Gua 428. artinya udah jadi lebih tinggi nih sekarang Iya, nih. dari tadi kan ini mulut lebih tinggi ya Ya, range-nya. tapi kan mungkin kan range itu masih tergantung dari ya dipakainya sebelum kita pakai nih, dia juga mungkin sih ya. orang lain pakainya itu lebih hemat dibandingin ini gitu kan, tapi Iya. lama-lama dia akan menyesuaikan. Iya. Udah oke, jadi perjalanan masih berlanjut, ini kayaknya masih panjang karena masih 3/4 lebih bensinnya. Kayaknya lain kali kita mesti cari mobil yang boros deh. Biar kita cepet habis kita ya. salah pilih mobil, terlalu irit mobilnya. Oke, jadi besok kita akan langsung lanjutkan ke arah Surabaya dan Iya. range-nya itu kan dibilang di awal itu cuma 500-an ya. 560. Ternyata sekarang masih sisa 400 lebih, padahal Kita kita udah udah jalan 400. udah jalan 400 lebih. Jadi ini mungkin bisa di atas 800 km. Tadi kita juga di jalan 463,8 Mas. Tapi nggak apa-apa. Besok mau sampai manapun pokoknya Iya, kita habisin. Kita jabanin deh. Besok targetnya kita bisa ngabisin ini bensinnya semua. Iya, betul. Sekarang kita istirahat dulu. Nggak, yang penting setiap kota pemberhentian kulineran kita harus mantap. Kulineran harus Karena mantap. capek. Oke. Selamat pagi. Sekarang kita sudah akan melanjutkan perjalanan lagi. Semalam mobil ini nggak dipakai, jadi datanya semua sama seperti semalam. Ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya. Ya, tapi kita tukeran lagi karena biar apa ya, sama-sama merasakan lah. Soalnya kemarin kan Dan kelihatannya fair lah cara. Kelihatannya gue yang lebih irit kan cara nyetir ya. Ya gue juga nggak tahu gimana caranya lo lebih irit. Gue juga udah normal banget. Tapi lo nggak matiin AC kan? Enggak dong, AC kan Semua- kita udah sepakati. Blower fan 1, temperatur 20, Iya. AC belakang nyala. Iya. Ya udah sama. Oke, ya mungkin lo lebih enteng. Nggak juga lo bawa Iya kan, barang. barangnya udah dikompensasi. Iya. Ya udah, oke. Pokoknya kita lanjut ke Surabaya. Nanti kalau ternyata sampai Surabaya belum habis, kita akan lanjutin lagi nggak tahu sampai mana dan tetap Iya. akan dengan format bergantian Pergantian seperti ya. ini. Ya kurang lebih sekitar 200 km lebih dikit atau 200 km kurang. Ya di tengah kita perjalanan gantian. lah pokoknya kita gantian. Let's go. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, gue ada di mobil, nunggu apa-apa dari Mas Fitra untuk nyalain mesin. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan ini. Sekarang kita nyalakan mesin. Tunggu aba-aba gue ya. Oke, siap. 3, 2, 1, nyalain mesin. Oke, mesin udah nyala. Siap Mas, udah nyala. Oke, kita bisa langsung berjalan langsung ke tol terdekat dan menuju Surabaya. Oke Mas Fitra, kita mau samain dulu AC, blower fan 1, temperatur 20, AC belakang nyala, terus mode di normal ya Mas ya. Iya, copy that. Udah semuanya sama. Oke, siap, sama. Oke, putaran mesin udah turun, balik ke normal. Sekarang kita bisa jalan. Oke, kita sekarang udah keluar Semarang, masuk tol. Dan tol keluar Semarang itu nanjak. Jadi keinget zaman dulu, kalau nanjak itu kan berat, membutuhkan tenaga dan torsi mesin yang optimum. Zaman dulu tuh banyak mobil tuh ngelitik, kedengeran banget ngelitiknya kalau lagi nanjak. Kadang-kadang ada asapnya di knalpot. Nah, ngelitik itu terjadi karena pembakaran yang lebih cepat dari seharusnya di ruang bakar. Jadi piston masih naik, dia udah ngebakar. Jadi piston naik tapi gayanya ke bawah. Jadi itu siksaan yang sangat berat lah untuk mesin. Dan itu juga kadang-kadang terjadi kalau kita pakai bahan bakar dengan
oktan yang lebih rendah dari seharusnya. Kalau zaman dulu banyak lagi faktornya, waktu pengapiannya terlalu cepat, mungkin banyak kerak di ruang bakar, jadi menimbulkan titik api yang mudah menyala gitu ya. Nah, tapi kalau mobil modern ini sudah lebih bisa mengatasi hal tersebut, karena mobil modern itu dia memiliki knock sensor. Jadi ketika dia mendeteksi akan terjadi ngelitik, itu dia memundurkan waktu pengapian. Nah, kemudian apalagi dengan bahan bakar seperti Shell, itu dia bisa membersihkan ruang bakar. Jadi ruang bakar itu lebih tidak mudah untuk berkerak, bersih terus kalau kita pakai bahan bakar dengan aditif pembersih seperti Shell ini. Kalau mobil-mobil modern sudah ada teknologi yang bisa mengurangi resiko detonasi atau ngelitik. Tapi bukan berarti kita lebih bebas untuk menggunakan bahan bakar yang oktannya tidak sesuai dengan kebutuhan mobil, karena akan ada dampaknya juga. Mungkin dampaknya tidak merusak seperti di zaman dulu ketika terjadi ngelitik, tapi dampaknya kalau misalnya kita pakai bahan bakar dengan oktan lebih rendah dari requirement atau kebutuhan minimal mobilnya, itu mobil akan menjadi tidak efisien dan performanya menurun. Ya, karena dia secara otomatis memundurkan waktu pengapian. Jadi Anda tidak akan mendapatkan yang optimal dari mesin mobil Anda. Hyundai Stargazer ini menggunakan mesin dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder naturally aspirated yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis CVT. Tenaganya sendiri 115 HP dan torsinya 144 Nm. Nah, mesinnya ini dianjurkan untuk menggunakan BBM oktan 92 minimum. Maka dari itu di pengetesan kami kali ini, kami menggunakan bahan bakar dengan oktan 92 Shell Super dan BBM oktan 92 non Shell. Yang kami pun sampai sekarang juga belum tahu mana mobil yang diisi Shell Super, mana mobil yang diisi BBM oktan 92 non Shell. Nah, kalau untuk Shell Supernya sendiri, Shell Super memiliki teknologi baru yang bisa meningkatkan efisiensi karena bisa membersihkan bagian vital mesin secara mendalam. Maka dari itu Shell Super bisa meningkatkan penghematan bahan bakar dan membuat jarak tempuh kendaraan Anda jadi lebih jauh. Teknologi Shell Super juga mampu memberikan perlindungan terhadap kausan, korosi, dan endapan pada bagian mesin. Jadi, apapun pengoperasiannya, kendaraan akan tetap bisa mendukung Anda untuk melaju lebih mantap. Mas Fitra, monitor. Yes, sis. Nah, ini Mas. Mampir dulu boleh kali ya. Sekalian kan kita udah hampir 200 kilo, jadi kita tukeran di rumah Mbah gue gimana? Kita laskar running Selasa mudik ini style deh. Yoi dong, mampir dulu bentar boleh lah ya. Ya udah, sekarang istirahat lah, kita udah jalan 200 kilo ya. Tapi ada nggak apa-apa nih Mbah lo, nggak kerepotan kita datengin. Nggak apa-apa, mereka justru seneng pasti. Nah ini exit ya Mas, di Ngawi nih. Oke, lo depan gue ya, gue nggak tahu jalan ke rumah Mbah lo. Siap, habis bayar tol gue pindah ke depan. Oke. Oke, Jis, kita matiin bareng-bareng, Jis. Mas Fitra jangan lupa di shoot dulu instrumen clusternya Mas. Oke. Ini pas nih bensinnya setengah, sama nggak? Iya, sama bensinnya juga setengah nih Mas. Ya, kita udah jalan 644,9 kilo, bensinnya setengah, accumulated infonya 19,8 km per liter. Oke, accumulated info gue 19,9 km per liter. Oke, kita matiin yuk. 3, 2, 1, matiin. Oke, udah sampai di Ngawi. Let's go. Alhamdulillah
silaturahmi sudah selesai ke rumah kakeknya Aziz. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan. Tapi kita bertukar mobil. Saya sekarang pakai mobil yang putih, Aziz pakai mobil yang abu-abu. Mas Fitra monitor, Mas Fitra. Oke, ya, sekarang kita nyalain mobil dalam 3, 2, 1, nyalain. Oke. Kita udah gantian di Ngawi, di rumah kakek saya, di rumah Mbah. Sekarang kita tukeran mobil dan akan lanjut jalan lagi ke arah timur. Oke. Masuk tol, dan tadi seperti saya bilang, bensinnya sekarang berdua nih mobil nih udah 50%. Tapi kita sudah menempuh lebih dari 600 km. Artinya secara teori bisa di atas 1000 km. Tapi kadang-kadang skala pengukuran bensin itu kan bisa berbeda-beda. Nah, di sini di mobil yang putih ini sekarang range-nya 248 km. Ya, moga-moga 200 kilo lagi aja lah habis. Ini aja udah jauh sekali. Udah 650 kilo. Tapi nggak tahu, nanti kita coba aja sampai mati berapa. Oke, sekarang kita udah di tol Madiun, kilometer 613. Saya ada sedikit pertanyaan buat Mas Fitra. Jadi kita pertanyain aja ke Mas Fitra, mitos atau fakta yang berhubungan dengan bahan bakar. Kita tanya aja Mas Fitra ya. Mas Fitra monitor. Ya, Ziz. Mas, gua ada beberapa pertanyaan nih. Mitos atau fakta yang berhubungan dengan bahan bakar. Oke. Oke, yang pertama. Mitos atau fakta, ketika mengisi BBM sedikit-sedikit lebih irit daripada isi full tank, gimana tuh Mas? Wah, gua malah baru dengar mitos itu ya. Isi bensin. Bensin sedikit-sedikit lebih irit, ya nggak ada hubungannya sih. Karena ngisi bensin sedikit-sedikit sama banyak, tetap aja itu sebelum mulai pembakaran di mesin. Jadi nggak akan ada pengaruhnya ngisi sedikit-sedikit atau ngisi langsung deras gitu. Jadi mitos ya Mas ya? Ya itu udah pasti, secara logika aja itu udah nggak mungkin. Iya, bahkan kalau ngisinya sedikit-sedikit malah lebih boros gak sih? Karena kan kita bolak-balik ke pompa bensin, terus ngantri, nunggu giliran isi bensinnya segala macem ya kan? Oh, gua ngerti maksud. Pertanyaan maksudnya ngisi tuh sedikit, cuma 1/4 gitu ya, nggak langsung full gitu. Nah itu pengaruhnya adalah bobotnya lebih ringan. Memang bobot lebih ringan itu ada pengaruhnya ke konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi kalau misalnya kita ngisi sedikit-sedikit, kita lebih sering ke pompa bensin, dan perjalanan ke pompa bensin sendiri, idle di pompa bensin nunggu itu juga membuang bahan bakar juga. Jadi mendingan langsung penuh aja. Iya, benar. Oke Mas. Ada mitos selanjutnya. Oke Mas Fitra, ada mitos atau fakta yang kedua. Ini kalau beli BBM di malam hari itu bisa dapat jumlah literan bahan bakar yang lebih banyak ketimbang kalau misalkan kita belinya di siang hari. Itu gimana tuh Mas? Ya jadi kan logikanya kalau malam lebih dingin. Lebih dingin itu artinya tidak memuai seperti siang kan. Tapi pemuaian antara siang dan malam bensin itu sangat sedikit. Jadi nggak akan terlalu pengaruh gitu ya. Dan kalau misalnya ada bilang, oh kan ada gelembung-gelembung udaranya. Tangki bensin mobil modern ini sekarang sudah bersekat-sekat gitu. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan tersebut, yes, secara teori mungkin saja karena dia sedikit lebih padat partikelnya, tapi nggak akan terlalu signifikan yang kita bisa melihat pengaruhnya gitu. Ya artinya sama aja lah ya, mau isi siang atau malam, yang waktunya bensinnya habis aja ya udah diisi gitu ya Mas ya.
Ya, tapi kalau ngisi malam itu ada keuntungannya. Pagi-pagi kita mau aktivitas, nggak perlu repot-repot cari pompa bensin lagi. Ah iya benar, nggak perlu antri. Oke, yang selanjutnya nih Mas, mitos atau fakta, performa mesin dan efisiensinya akan meningkat saat menggunakan BBM dengan RON tertinggi. Nah, itu ada benarnya kalau misalnya memang mobil kita membutuhkan BBM oktan tertinggi, misalnya 98 gitu ya. Ketika kita pakai bahan bakar yang di bawah 98, dia pasti akan performa dan efisiensinya berkurang. Oke deh, kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Ini kalau mobil lama tidak digunakan itu sama dengan BBM bisa menjadi basi. Apakah benar tuh Mas? BBM itu kan dari ujung-ujungnya dari makhluk hidup juga kan. Jadi pasti ada proses penurunan kualitas. Tapi gue sendiri di rumah ada mobil yang sudah berbulan-bulan nggak pernah dipakai, maksudnya bensinnya tuh ada selama berbulan-bulan. Itu gue sebagai yang menggunakan itu tidak merasakan langsung, tapi secara logika mestinya itu bisa terjadi. Tapi seberapa cepat bensin itu menurun kualitasnya dan apakah layak disebut basi, itu kita harus penelitian lebih lanjut. Tapi kalau basi sih enggak, karena mobilnya masih bisa jalan juga normal. Kalaupun ada penurunan kualitas, kita harus ke laboratorium buat uji. Boleh juga nih buat pengujian berikutnya, bensin kita tinggal berapa lama, penurunan kualitasnya seperti apa. Benar juga tuh Mas, kita bisa bikin pengujian lebih lanjut. Cuman lama juga pasti waktunya, kita mau diemin bensin seberapa lama, setahun 2 tahun gitu. Gak usah, 2 bulan 3 bulan aja, terus habis itu kita bandingin sama bensin baru. Wah, menarik juga. Boleh juga tuh idenya Mas. Terakhir Mas, mitos atau fakta, menggoyangkan mobil atau kendaraan lah ya saat mengisi bahan bakar, apakah berpengaruh? Itu mitos yang sering terjadi ya, maksudnya biar cepet turun bensinnya supaya diisi lagi. Tapi udah gue pernah tanya ke beberapa bagian teknis dari pabrikan mobil, sebenarnya nggak ngaruh, ditunggu sebentar juga akan turun lagi juga gitu. Malah kalau digoyang-goyang pada saat bensin itu sudah mencapai bibir, itu malah ada potensi bensinnya jadi tumpah gitu. Jadi nggak usah digoyang-goyang, ditunggu aja, nanti juga akan turun lagi. Jadi itu mitos juga ya Mas ya. Soalnya kan namanya cairan pasti akan turun juga ke tempat yang paling rendah ya Mas ya. Iya, tinggal nunggu waktu aja. Malah Kalau kita goyang-goyang malah bisa ada resiko tumpah. Satu, resiko tumpah Mas. Kedua, takut encok Mas kalau goyang-goyangin mobil, apalagi kalau mobilnya gede. Oh ya, kalau gue gue sih masih muda, nggak encok, nggak tahu kalau lu ya. Oke, thank you Mas. Kita lanjut lagi jalan ke Surabaya ya. Kita menuju Surabaya. BTW ininya Mas Fitra berapa? Konsumsi bahan bakarnya berapa Mas sekarang? Untuk drive info 19,3, untuk accumulated info 19,9, untuk drive info 19,4, accumulated 19,9, dan range-nya 211. Gue udah beda jauh nih. Gue range-nya 197 km. Terus drive infonya itu 18,9 km per liter. Terus kalau accumulated infonya 19,7 km per liter. Oke ya, tapi itu cuma Angka, kita coba aja sampai mati. iya benar-benar kita harus buktiin sampai benar. Mogok nih, sampai mana mogoknya? Jadi sebenarnya yang diisi Shell yang mana? Masih sis. Itu juga bikin gue Penasaran dan bikin deg-degan juga nih, mana nih yang diisi non Shell dan diisi Shell Super. sama sekali nggak tahu gue juga. Ya udah kita jalanin aja, Habis ada yang mati baru kita tanya bocorannya. Oke siap Mas, drive safe.
Surabaya dan masih 101 km range-nya tersisa. Aziz monitor. Ya Mas Fitra. Range tersisa berapa sekarang, Ziz? 93 km. Oke, di mobil putih ini 101 km. Wah, banyakan Mas Fitra dong. Ya, untuk ininya apa? Accumulated infonya, jadi dari Jakarta ini konsumsi rata-ratanya 20,0 km per liter. Kalau di mobil abu-abu berapa? 19,8 km per liter. Oke, beda sedikit tapi mobil putih konsisten terus nih lebih iritnya ya. Oke, kita udah mau maghrib, kita langsung ke hotel aja kali ya. Setuju. Alhamdulillah udah sampai Surabaya. Alhamdulillah, istirahat dulu ya. Berapa accumulatednya? Nih, kita lihat dulu. Tadi udah di videoin. Accumulated drive info dulu apa accumulated dulu nih? Drive info deh. Oke, drive info 19,8 km per liter. 20,0. Beda 0,2. Oke. Oke. Range 89. gua 80. Iya. Tapi tadi kok sempat 73 deh, Mas. Ya, Apa karena udah namanya di- kan range kan itu kan perhitungan. Makanya sih. kita coba sampai habis. Oke, terus accumulated infonya 20,0 19,8 km per liter juga. Wah, nah ini kita jadi masih ada 70-80 km, belum ada itunya, ada toleransi bisa sampai 100 kilo lagi. Bisa. Besok kita ke arah Malang aja deh. Ke arah Malang atau Probolinggo. Karena masih jauh, Mas. Iya, nanti kita diskusiin malam ini deh. Iya udah. Kalau Ya gue udah. sih sarannya ke Probolinggo dikit. Malang banyak makanan enak. Betul, iya betul. Ya udah. Kita lihat tar. Kita lihat ntar ya. Kita istirahat dulu sekarang. Istirahat dulu. Selamat pagi. Sekarang Selamat pagi. hari ini mestinya habis nih. Harusnya ya, Dua-duanya. soalnya range-nya tinggal dikit. Range-nya tinggal dikit, tapi yang putih range-nya masih lebih banyak dibandingkan yang abu-abu. Iya. Sekarang Dan- kita akan jalan menuju mana nih, Sis? Nah, kalau saran gue sih kita kalau ke Malang, gue yakin belum habis. Iya, Jadi kita rada ke kiri dulu dikit ke arah Probolinggo. Probolinggo ya. Kalaupun Sampai belum ujung habis, tol artinya sampai ya. sampai ujung tol. Kalau belum habis, muter lagi. muter balik lagi aja gitu. Oke, let's go. Sekarang gantian lagi. Gantian Saya akan lagi. bawa yang abu-abu. Aziz akan bawa yang putih. Yes. Kira-kira, tapi kan ini nggak akan sepanjang kemarin nih perjalanan kalau Iya. ngelihat range-nya. Ya. Nanti di tengah-tengah kita cari rest area, kita gantian lagi. Oh gitu. Iya. Ya udah Kalau belum berarti habis. di sekitar 40-an kilo kita jalan, kita 100 gantian. kilo lah, 100 kilo kita ganti. 100 kilo Kan jalan. range-nya tinggal 80. Oh iya ya. Iya, 40 kilo lah. 40 Ya, kilo 50, gantian. 50-60 kilo lah, Ya, kan udah. masih ada ininya, masih ada Restnya. Iya. Oke. Ya. Sip, let's go. Mari kita berangkat. Oke, Mas Fitra, gua udah siap buat nyalain mobil. Ngikut hitungannya Mas Fitra ya. Oke, sekarang kita akan nyalain mobil dalam 3, 2, 1, Nyalain. Oke, Mas, udah nyala. Seperti biasa, AC kekuatannya 1, suhunya 20, AC belakang nyala. Siap, masih sama seperti biasanya. Kita tunggu RPM-nya turun Sebentar, sebentar ya, Mas Mas, ya. ya. Oke, ini kalau di yang abu-abu average-nya 19,8, masih bisa range 80 kilo. Oke, kalau yang di putih average 19,9 masih bisa atau range-nya 89 km. Oke. Oke, siap. Let's go, jangan lupa berdoa. Kita langsung jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aziz monitor. Masuk Mas Fitra. Ini di mobil gue baru aja keluar peringatan low fuel. Jadi low fuel itu nyala setelah barnya tinggal 1. Ini sekarang range-nya masih 62 kilo. Gua belum nyala, masih 2 bar dan range-nya 67 km. Oke, artinya mesti bentar lagi lo nyala juga.
Iya harusnya ya. Kita tunggu aja. Oke, lanjut. Let's go, kita jalan lagi. Kita belum tahu mobil mana yang menggunakan Shell Super dan mobil mana yang menggunakan non Shell. Mobil Mas Fitra yang abu-abu udah nyala low fuelnya. Mobil yang saya gunakan yang mobil putih saat ini belum nyala, range-nya masih 66 km. Oke, lanjut. Jadi peringatan low fuel itu nyala ketika bar bensinnya itu tinggal 1. Dan ini kita udah menempuh 843,6 km, belum isi bensin sama sekali. Nah, kalau tadi Mas Fitra low fuelnya nyala di range tinggal 62 kilo. Di mobil yang putih yang saya gunakan ini, indikator low fuelnya baru nyala ketika range-nya sisa 60 km. Mas Fitra monitor. Iya. Ini baru nyala juga nih gua nih low fuelnya. Tadi range-nya pas di 60 kilo. Sisa 60 kilo dia baru nyala low fuelnya. Iya, mirip lah kalau gitu. Artinya nyala di 60, sekarang barnya tinggal 1 juga. Iya, tinggal 1 bar. Oke. Tadi Mas Fitra low fuelnya nyala di 62 kan? Iya, beda dikit lah, range itu kan berdasarkan perhitungan macam-macam. Oke, siap kalau begitu. Ya, jadi ada perbedaan. Kita nggak tahu sampai benar-benar mobilnya mati mana yang lebih panjang jaraknya. Jadi kalau MID ini bisa aja ada error sekian persen gitu ya antara masing-masing mobil. Bisa sebagai patokan juga bisa. Tapi kalau kita mau melakukan pengetesan yang benar-benar real gitu ya, kita harus mengetes seperti ini. Jadi MID ini buat panduan kita aja. Mas Fitra monitor. Ini 500 meter lagi rest area. Kita udah jalan 60 kilo mas. Kita tukeran aja kali ya. Yes, kita tukeran. Dah habis itu terus sampai habis. Oke, siap mas. Oke Mas Fitra, udah siap buat matiin mesin? Oke Zis, kita matikan mesin dalam 3, 2, 1 mati. Oke, sudah ready? Ready Mas Fit? Oke, kita nyalakan mesin sekarang dalam 3, 2, 1, nyala. Oke, udah nyala Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mulai leg terakhir nih sampai benar-benar habis semuanya. Siap, harusnya sih ini benar-benar habis ya. range Di mobil putih 40 km. Range di mobil silver atau abu-abu 37 km. Oke, let's go. Oke, sekarang kami sudah menempuh jarak sejauh 912 km dan bensinnya juga belum habis. Range-nya masih 17 km dan sekarang indikator bensinnya tuh kan per bar gitu ya. Nah, itu sekarang udah kedip-kedip. Kalau tadi pertama baru indikator low fuel tapi barnya belum kedip-kedip. Nah, kalau sekarang udah kedip-kedip. Kita tunggu sebentar lagi, harusnya habis ya, mungkin sekitar 25 sampai 30 km lagi kali ini. Wow, kita baru saja menyentuh 900 km dari terakhir kali kita isi bensin. Belum isi sama sekali. Udah 900 km, range-nya masih 30-an kilometer lah kami berdua. Sekarang penunjuk bensin sudah kedap-kedip. Pada saat range-nya itu 20 km, sekarang udah 19 km. Wah, moment of truth. Sebentar lagi, siapa yang habis duluan? Sekarang gua range 3 km Zis. Gua range 1 km mas. Kalau secara MID harusnya Ya, mulai Udah duluan. 2 km sekarang. Masih di 1 km.
Tapi kita harus aware juga range itu tergantung dari perjalanan kita, malah mungkin dari perjalanan kita sebelumnya. Jadi ya kita lihat aja siapa yang habis belakangan. Iya betul. Kalau secara MID sih ini ya mobil ini duluan yang harusnya habis. Mas Ini barusan range-nya udah garis doang mas, udah nggak ada ininya lagi, range-nya lagi nih. Masih 2 km di sini. Udah garis doang. nih. Kita tinggal nunggu matinya kapan aja nih. Oke, dilihat ya tripnya berapa tadi pas 0, jadi pas Nanti sampai mati kita bisa tahu dari range 0 sampai mati itu berapa kilometer. oke ini tadi 931 pas range-nya udah hilang. Udah nggak ada range, udah garis doang. Hah? 93 drive info. Oh ini accumulated. Iya, accumulated-nya. Kalau drive infonya 42 lah ya berarti ya. Sekarang 31 km range-nya. Ini kalau kita lagi jalan sendiri sih udah deg-degan nih. Wah, tinggal 1 km di tengah tol lagi. Iya asli, kalau nggak bawa bensin cadangan sih deg-degan parah. Oke, sekarang udah low view, keluar lagi peringatannya. Hanya di 933 km. Ini range-nya udah 0. Oke, berarti beda 2 kilo lah ya, mulai nolnya tadi. Kita lihat aktualnya. Nah, sekarang kita memasuki zona misterius karena Kita nggak tahu lagi sampai kapan ini mobil bisa jalan. Iya benar. Harusnya sih mungkin bisa nambah 20 kilo lagi ya. Mestinya kita bisa lihat juga di sini toleransinya dari Stargazer tuh seberapa. Siap, Ya, betul. Kita speed mau di 95 atau mau coba diturunin mas? Kita ke 90 ya. Oke, turun ke 90 ya, cruise control ya. Setelah nyalip truk aja mas, setelah nyalip truk depan. Udah 11 kilo mas Lid setelah tadi range-nya 0. Gua baru 10 kilo sejak range-nya 0. Ini sih kalau kehabisan di tol sih nggak apa-apa ya, kita bawa bensin. Jangan pas hujan aja. Gila gitu di depan mendung banget ah. Udah gelap banget nih di depan nih. Ya udah pokoknya tolnya habis, kita putar balik. Jadi kita ke arah barat lagi mas. Iya, ke arah barat lagi. 30 kilo udah belum berebet. Iya. Gua udah 31 kilo. Kalau sampai Surabaya belum habis, balik ke Malang lagi. Harusnya sih habis ya mas ya. Perjalanan ke Surabaya 100 kilo sih. Iya, harusnya habis sih. Berarti 1000 kilo nih satu isi full. Ini udah hampir 1000 kilo sih. Kita lihat yuk, bisa nyampe 1000 kilo nggak ya? Kayaknya nyampe deh. Soalnya udah 30 kilo. Tapi rest tuh masa bisa sampai 60 kilo ya mas? Nggak, res itu anggap aja mungkin 5 liter lah ya, 5 liter. Kalau 5 liter itu 1 liternya 20 kilo. 20 km ya bisa sampai 100 kilo. Iya bener ya, berarti bisa di 1000 nih kayaknya. kita lihat aja. A few moments later. Oke, udah mulai tersendat nih mobil gue. Sama, udah mulai dret gitu sekali. Udah mulai kehilangan tenaga. Wow, gue masih ada sih. Mati, nggak ada tenaga sama sekali. Serius, maksudnya mati? Gue masih jalan mas. Ya, mesin udah mati, ini masuk netral, mesin udah mati. Wah, bye-bye Mas Fitra. Wah, yang selama ini konsumsinya hemat justru malah mati duluan nih. Wah, gimana nih? Ini MID yang error atau gimana nih Mas Wid? Wah, udah kejauhan AT-nya, udah gak nyampe. Masih bisa jalan.
Gokil. Wah, jauh loh ini, jauh banget. Oke, tadi Mas Fitra di berapa ya? 968 lah, anggaplah 968. Di 968 saat ini saya sudah 969,4 dan masih jalan terus, baru tersendat sesekali, belum menandakan mesinnya akan mati. Akan sejauh apa ini gapnya? Wah, ini surprise juga buat kita ya, karena perjalanan dari kemarin itu mobil putih selalu menunjukkan konsumsi bahan bakar yang lebih bagus daripada mobil yang silver, atau maksudnya sering nyebut mobil ini yang abu-abu. Nah, sekarang justru mobil yang putih yang mesinnya mati duluan dibandingkan mobil yang silver ini. Dan jaraknya jauh loh, ini udah jauh, ini udah 988 tadi, 968, sekarang 970. Udah 2 kilo. Kita lihat nih bisa sejauh apa. Wow, jadi penasaran mobil mana yang menggunakan BBM Shell Super 92 dan BBM non Shell 92. Oke, kita akan coba start lagi. Gua akan coba start lagi dulu. Ya, udah nggak bisa starter sama sekali. Confirm bensinnya habis. Oke, kita bensinnya habis. Jadi kita bisa berjalan itu 968,8 totalnya. Dan kita punya 35 kilo sejak range-nya 0 sampai habis total. Sekarang kita isi bensinnya. Oke, tapi sebelum kita ngisi, kita harus safety first. Oke, kita pasang segitiga pengamannya. Dan pasang segitiga pengaman itu bukan dekat sama mobil ya, justru harus jauh. Jadi kita taruh itu kira-kira 100 meter di belakang mobil. Kenapa? Mobil lari 100. Dia begitu melihat peringatan itu, 100 meter tuh kalau kita lari 100 km per jam tuh cuma 3,6 detik. Jadi minimal 100 meter supaya orang kalau baru ngelihat tandanya, dia punya waktu untuk menghindar dari mobil kita. Kalau terlalu dekat, percuma. Oke, sekarang kita buka. Oh, ininya dulu ya, les segelnya. A few minutes later. Oke, mobil udah berbet. Cruise control deactivate. Oke, engine off, shift to P or N, then start the engine. Oke. Ini masih bisa jalan. Mobilnya masih bisa jalan. Oke, tapi kalau anggapan mesin mati ya udah kita berhenti. Kita berhenti karena mesinnya juga udah mati. Kita bisa sih menambah jarak, tapi ya udah tadi kan mesin matinya di situ. Oke, kita pakai hazard dulu. Berhenti. Oke, shift to P. Oke, sekarang coba kita start dulu. Apakah benar-benar mati atau masih bisa hidup? Sempet hidup tapi mati nih. RPM-nya rendah banget, 0,4, 0,4, 0,7. Masih bisa hidup tapi nggak bisa digas. Oke, mati. Oke, kita coba nyalain.
976,5, average-nya 19,9 km per liter. Drive infonya tadi udah ke reset ya. Enggak, belum. Ini 87,2 km dan average-nya 20,3 km per liter. Alhamdulillah. Dan saya belum tahu ini masih menggunakan BBM yang mana. Tapi kita lihat aja nanti. Kita tanya ke kru auto driver. Sekarang kita turun dulu untuk mengisi bensin cadangan ke tangki bensinnya. Jadi artinya tadi Mas Fitra itu di 968 ya, mati mesinnya. Sekarang saya posisinya di 976 dari keseluruhan trip perjalanan kita. Jadi bedanya ada 8 km gapnya antara mobil putih dan mobil silver. Oke, kita turun dulu. Yeay, pemenangnya. Kami belum tahu mobil apa yang menggunakan BBM Shell Super 92 dan yang non Shell. Tapi yaudah, kita isi dulu. Kita copot dulu ini segelnya. Ini disegel sama tim auto driver. Kita copot dulu segelnya. Oke. Oh, habis ini kita buka. Buka dulu. Sebelum kita isi bahan bakarnya, pasang dulu segitiga pengaman. Ini ada 2. Kita beri jeda segini aja. Kurang lebih jaraknya 100 meter dari mobil supaya pengendara lainnya bisa lihat kalau misalkan kita ada emergency stop di sini. Oke, kita isi dulu bahan bakarnya. Oke, kami sudah membawa 2 jerigen, masing-masing 4 liter, jadi ada 8 liter. Kita mau isi ulang dulu bahan bakarnya. Saya ditemani sama kru, sama Dika. Sini aja, Dik. Jadi Dika bantu membawain apar. Jadi Dika membantu untuk membawakan apar. Kalau misalkan amit-amit terjadi kenapa-napa. Akhirnya habis juga yang ini. Habis juga. Jadi mana yang Shell, mana yang non Shell? Nggak tahu. Katanya karena kita di sini nggak aman, Iya. masih lama, jadi begitu selesai isi bahan bakar, kita langsung jalan ke Surabaya. Nanti di Surabaya baru kita dikasih tahu sama mereka. Oke, kalau begitu siap. Let's go. Let's go. Jangan lupa tuh segitiga Oh iya, tuh. segitiganya siap. Thank you, Mas. Ya, akhirnya kita udah Akhirnya. finish dan hasilnya mobil yang putih ini dia bisa berjalan 968 68 ya. kilometer. Yang abu-abu 976 kilometer. ya. Nah, sekarang kita recap dulu. Jadi sebenarnya kami menyangka yang putih ini yang akan mati belakangan. Betul. Karena apalagi di leg pertama itu di Jakarta Cirebon. Jakarta Cirebon ini tuh lebih irit. Betul. Lebih irit 1 km per liter. Tapi Tapi di leg-leg selanjutnya ini selalu lebih irit nih. enggak Selalu juga lebih sih, irit Mas. sedikit. Ada yang Selang-selingan, sama. iya. Ya, cuman yang terakhir tuh terutama yang di leg terakhir Iya, ini tuh lebih irit. baik dibawa sama Aziz atau dibawa Sama sama Mas Fitra ya. saya gitu. Iya. Nah, tadi kita belum tahu mana yang Shell, mana yang non Shell. Tapi di leg pertama itu setelah kita lihat footage videonya, Aziz terlalu banyak slipstream. Iya, betul. Jadi- Ada beberapa slipstream tapi bukan ke sesama kita Bukan ya. ke sesama, tapi Iya. kebetulan dari mobil-mobil lain itu dapat lumayan banyak dan kita Iya. susah menghindari mobil lain Betul. karena ini. Dan mungkin Aziz juga terlalu kompetitif. Ya, enggak sebenarnya kan enggak ada kompetisinya Nah, gitu tapi kan. sejak dari Cirebon ketika jalan itu udah kosong, Oh, betul.
itu kita benar-benar fair Iya, semuanya. kebuka. Nah, jadi mirip hasilnya, dimana yang putih ini lebih irit karena memang banyak slipstream di Jakarta Cirebon, tapi kemudian yang abu-abu mengejar ketika posisi itu sudah equal dan akhirnya yang abu-abu ini justru finish lebih jauh. Dan range abu-abu nih kalau awal-awal di leg awal Mas, range-nya tuh selalu lebih banyak daripada yang putih Ya, meskipun tapi range itu nggak konsumsinya. bisa. Range itu beda di mobil bensin sama di mobil listrik gitu Iya, ya. iya, iya. Karena memperkirakan berapa liter yang adanya juga nggak bisa presisi. Iya. Ini aja nih kita tadi baru menempuh 900-an Iya, kilo kan. iya. Kita isi full lagi di sini barusan 600-an cuman Iya, range-nya ya. iya. Tapi jadi kesimpulannya di leg pertama mobil putih lebih irit. Iya. Di leg dari Cirebon sampai Surabaya Iya. mobil ini lebih irit sampai akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya dan finish lebih akhir. Sekarang mana yang Shell, mana yang non Shell? Di spill Mas, silahkan. Videografer tahu nih. Videografer yang tahu, kita nggak tahu sama sekali. Oke. Yang Shell dulu yang mana? Ini Silver. Oh, ini Weh. yang Shell. beda Ya. 8 kilo. Oke, jadi ya memang ada penghematan yang terjadi. Iya, Walaupun tidak bisa dibilang signifikan iya, ya. iya. Tapi ada penghematan yang terjadi. Tetap yang paling signifikan ketika kita berkendara yang menentukan hemat atau tidak yang bisa memberi nilai yang berarti itu adalah gaya mengemudi. Betul. Slipstream itu juga tadi pas kita pulang ke sini kita Kita coba. tes ya, Ternyata kita slipstream itu sangat berpengaruh. Betul. Tapi itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan Ya. karena berbahaya kalau Ya. kita misalnya jaraknya terlalu dekat. Kecuali kalau nggak sengaja ya. Tapi Ya. kalau kita udah jalanan kosong kita tidak slipstream. Well, udah sampai Surabaya Iya. dan hasilnya mobil dengan Shell 976 km, mobil dengan non Shell 968 km, hampir 1000 km. Hampir 1000 kilo. Tadi kita kira akan bisa mencapai 1000 kilo ya, tapi Iya. ternyata enggak. Tapi 900 km. Deh, oke, artinya kita cukup berimbang. Siap Mas, thank you. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita sekarang Bye-bye. balik lagi ke Jakarta naik ini. Iya, tadi kita Bye-bye. udah isi full tank.